Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Nama saya Muhammad Yordan dari Geologi 2020 dengan NPM 200652410. Saya akan menjelaskan mengenai review question, yaitu tentang the plastic regime. Nah, di sini kita mendapatkan topik pertanyaan, ada 4 topik pertanyaan, di mana pertama kita disuruh menjelaskan perbedaan dari dislocation creep dengan diffusion. Terus yang kedua, bagaimana perbedaan bidang slip pada deformasi kristal secara pada kondisi yang plastik dan bidang slip yang pada kondisi yang brittle faulting. Terus yang ketiga, jelaskan fenomena kuarsa yang terdeformasi yang menghilang ketika rekristalisasi. Terus yang keempat, jelaskan mengenai mekanisme deformasi plastik yang terjadi pada bagian kerak, bagian atas atau dangkal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk pada nomor pertama terlebih dahulu, yaitu jelaskan perbedaan dislocation creep dengan diffusion. Nah, perbedaannya yaitu pada dislocation creep merupakan sebuah deformasi pada suatu formasi yang litologinya umumnya memiliki batuan yang terdapat kristal. Nah, pada kristal-kristalnya tersebut terdapat kisi-kisinya, sehingga ketika kisi-kisi kristal mengalami deformasi yang bersifat tensional atau melebar, terus hal ini diakibatkan oleh faktor dan suhu glamosnya. Jika deformasi bersifat horizontal disebut glit, dan jika vertikal dinamakan klim. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan difusi, nah pada sebuah misalnya ada outcrop dari lapisan yang batuannya terdapat kisi-kisi kristalnya, ada beberapa kisi-kisi kristal yang hilang. Nah, kisi kristal yang terdekatnya akan mendekat dan menutupi kristal yang kosong tersebut. Nah, sehingga mengalami pergerakan deformasi juga. Mungkin saya akan menjelaskan mekanismenya pada slide selanjutnya. Nah, ini contohnya pada dislocation creep. Nah, ini salah satu tadi kan kalau misalnya saya bilang dia gesernya ke kanan, berarti dinamakan adalah ini, dinamakan sebagai ke kanan kan horizontal, berarti dinamakan glit. Nah, ini contohnya pada kasus glit. Nah, ini ada dislocation creep, di mana di sini kisi-kisi kristalnya penuh ya. Nah, pada suatu deformasi bersifat tensional nih, pada kisi kristal ini dia akan tergeser, lalu mengalami kegeser ke kanan terus seperti ini secara horizontal ya. Nah, dia akan membentuk sebuah seperti ini. Nah, ini dinamakan dislocation creep. Sedangkan pada diffusion, nah misalnya pada di sini nih kan ada sebuah atom yang hilang, atau kalau misalnya kita gambarkan sebagai diffusion sebagai kisi kristalnya seperti ini, menghilang seperti ini. Nah, atom yang seperti ini akan menutupi. Jika kita mengambil outcrop yang besar, misalnya seperti pada lapisan struktur ini, nah ini kan ada yang menutupi ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai difusi juga. Tetapi ini yang terjadi yaitu inklusi pada, mungkin ini adalah mineral pada lapisan. Nah, ini saya ambil gambarnya dari Springer. Nah, untuk yang kedua, bagaimana perbedaan bidang slip pada deformasi kristal secara kondisi plastik dan bidang slip yang berasosiasi dengan brittle faulting. Pada bidang slip deformasi kristal dengan kondisi plastik, ketika formasi tersebut tergeser atau meluncur pada bidang tersebut, maka prosesnya akan lebih mudah. Jadi dia tidak ada gangguan atau hambatan ya, karena bersifat plastik kan lebih mudah dilewati. Terus dia juga tidak merusak permukaan pada formasinya. Jadi pas bergeser tidak ada drag friksional lah, tidak ada pergeseran terhadap batuan-batuan, jadi tidak merusak. Sedangkan kalau misalnya pada slip yang brittle, dia mengalami friction atau gesekan terhadap mungkin dia batuan atau mineral. Nah, jadi deformasi pada permukaannya kemungkinan akan rusak. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mekanismenya lagi. Nah, kalau misalnya kita anggap mudahnya aja, ini sebuah formasi. Nah, dia mengalami plastik deformasi ini pada turun semua. Nah, ini kan tidak ada rusak ya, karena dia bersifatnya plastik ya. Dia seperti sesar-sesar turun, seperti gini. Nah, dia tidak ada yang rusak. Sedangkan kalau misalnya brittle slip, nah dia pas ketika turun, ini misalnya lapisannya turun seperti ini.
ini turun seperti ini. Nah, ini akan rusak karena di sini ada zona brittle-nya, ada zona dia tuh mengalami pergesekan terhadap permukaan bidang. Jadi nanti pada di bidang sini akan mengalami damage lah atau patahan-patahan atau pecahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fenomena kuarsa yang terdeformasi yang menghilang ketika rekristalisasi. Mungkin saya akan menjelaskan untuk jawaban dari saya dulu. Ketika sebuah formasi dari sebuah lapisan yang mengalami kristalisasi, misalnya kan terjadi pada kuarsa. Sebentar, ada gangguan sebentar. Nah, misalnya pada sebuah lapisan yang sedang mengalami kristalisasinya itu mineral kuarsa. Nah, ketika lagi mengalami kristalisasi, dia terjadi deformasi yang berupa kompresional. Berarti kompresional tuh dia mendorong ke arah titik pusat ya, kompresional. Nah, maka kristal-kristal tersebut akan mengalami perubahan, mungkin dari perubahan ukuran. Nah, ini misalnya kalau misalnya kita ambil, kan dia akan mengalami kompresional. Tuh kompresional diakibatkan oleh stres. Nah, pada stres tersebut, kuarsa-kuarsa yang lagi kristalisasi tiba-tiba akan menjadi pecah. Nah, ketika pecah tersebut, dia bisa saja menjadi kecil-kecil mineral-mineral kuarsanya ataupun bisa hilang. Nah, ini mengapa pas terdeformasi tiba-tiba yang ada sebelumnya kuarsa tapi tiba-tiba hilang. Nah, hal itu tersebut dinamakan rekristalisasi dinamis. Nah, ini misalnya sebuah contoh deformasi kuarsa ya. Di sini saya mendapatkan gambar dari Eric Scott. Dia menuliskan jurnal mengenai apa rekristalisasi pada kuarsa. Nah, dia tuh jadi harusnya kuarsanya ukurannya gede-gede seperti ini, tiba-tiba hilang semua kecil-kecil. Atau ada yang mungkin hilang pecah karena jadi tidak ada. Nah, ini contoh deformasi dari kuarsa saat rekristalisasi. Nah, untuk soal yang terakhir, jelaskan mengenai mekanisme deformasi plastik yang terjadi pada kerak bagian atas. Deformasi plastik dapat terbentuk ketika dari pengaruh kondisi stres dan strain-nya. Kita tahu sendiri bahwa stres itu bersifat tekanan ya, terus strain juga bersifat kompresional, yaitu menekan ke arah titik pusat dari jadi kegeser ke kompres lah misalnya. Semakin besar kompresional, maka semakin bersifat plastik. Formasi plastik dapat terjadi ketika stres dan strainnya sudah melewati batas elastis, sehingga formasinya akan bersifat plastik. Hal ini dapat terjadi pada hal ini yang ada terjadi di bagian kerak bagian atas. Nah, coba kita lihat ini contohnya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit grafik di sini. Nah, pada hal ini kan, di sini kita tahu bahwa ada dua faktor, yaitu stres. Di sini satuannya kilobars ya. Terus ada juga strain, shortening, yaitu mengecil lah, kayak terdorong pada satu pusat kan, strain itu. Jadi misalnya ini kompresional, ini strain seperti ini, dia terdorong satu pusat gini. Jadi lapisannya makin nebal ke sini. Nah, kita tahu bahwa ada garis ini, ini merupakan area of elastic deformation. Kita anggaplah pada stres pada bagian sini. Nah, dua faktor ini yang mempengaruhi stres dan strain. Jadi pada grafik yang seperti ini, yang saya tandai warna merah ini, nah ini dia mengalami di sini tuh lapisan tanahnya masih elastis deformasi pada bagian sini ya, pada bagian sini. Sorry. Nih, ini kan garis ini. Sorry. Ini pada garis ini. Garis sini ya. Nah pada area sini masih bersifat formasinya bersifat elastis. Nah ketika
dia mengalami stres yang cukup tinggi, dia mengalami tekanan yang tinggi terus sampai sini. Terus dengan strain-nya dia kompresional sini. Nah, pada batas ini, nah setiap formasi itu memiliki batasan namanya elastis limit, yaitu batas dia formasinya elastis. Nah, ketika sudah mencapai batasan elastis ini, ketika dia mengalami stres dan strain lagi yang berkelanjutan, pada daerah sini, nah, dia akan mengalami, dia udah nggak elastis lagi, dia akan menjadi plastis bersifatnya. Nah, makanya ini disebut area of plastic deformation. Nah, hal itulah yang membuat contohnya tuh pada bagian kerak bagian dangkal ya. Kerak ya yang bagian atas dangkal. Nah, sebenarnya ada dua jenis deformasi plastik pada kerak bagian atas. Yang pertama ada slip direction. Slip direction itu di sini kisi-kisinya dia mengalami apa ya? Jadi lapisan-lapisannya tuh jadi terbagi. Sedangkan kalau misalnya twinning direction tuh dia sama. Perbedaannya hanya itu. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi review question dari saya. Jika ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.